Kalau gaji lu belum naik-naik, tonton video ini. Kemungkinan besar masalahnya itu bukan karena lu kurang kerja keras, tapi karena atasan lu belum percaya untuk memberikan lu tanggung jawab yang lebih besar. Di video kali ini, gue akan jelasin alasan kenapa gaji lu belum naik dan cara realistis untuk naikin gaji lu. Kalau atasan atau bos lu belum percaya untuk memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada lu, ada dua hal yang lu harus lakuin. Langkah pertama, lakukanlah lebih daripada yang diminta. Gue kasih contoh ya. Anggaplah ada seseorang yang menjadi seorang copywriter di perusahaan marketing agency. Tugas dia itu adalah menulis skrip untuk konten-konten di sosial medianya klien-klien ini. Orang bekerja sebagai copywriter, normalnya ya tulis aja gitu. Oke, kontennya, skripnya seperti apa, selesai, kasih review-review, selesai. Tapi orang yang memberikan lebih, dia akan berpikir lebih. Kenapa ya klien ini bayar marketing agency ini untuk post konten ini? Oh, ternyata restoran ini itu baru buka cabang baru dan dia mau mencari orang-orang di sekitar wilayah Bekasi misalnya. Kemudian target marketnya itu anak muda. Kalau gitu, bagaimana ya copywriter skrip yang cocok untuk target market restoran itu? Maka dari itu mungkin orang ini akan bikin 2 skrip nih untuk dia propose ke atasannya, Pak, gimana kalau kita bikin 2 skrip, kita jalankan ads, lalu kita lihat A/B testing, mana yang lebih relate, mana yang engagementnya lebih bagus, mana yang hasilnya lebih bagus. Orang yang melakukan ini, itu pasti akan diingat sama bosnya bahwa ini orang beda nih. Ini orang bukan karyawan, tapi ini orang tuh think about result, think like the owner, berpikir bagaimana klien udah bayar, jangan sampai kliennya kecewa dan rugi. Nah, jadi langkah pertama, do more and think like owner. Pikirlah kalau lu punya perusahaan itu, lu mau gimana kerjainnya. Ingat, bos lu itu nggak bayar lu buat kelihatan sibuk. Bos lu itu bayar lu untuk menyelesaikan satu masalah yang dia sendiri nggak bisa kerjain, makanya dia butuh lu. Maka dari itu, semakin besar masalah yang lu selesaikan, semakin besar juga gajinya. Langkah kedua, kalau bos lu itu belum percaya sama lu dan belum percaya untuk memberikan lu tanggung jawab yang lebih besar, adalah untuk pastikan dia tahu. Pertanyaannya gimana? Nah, langkah yang paling konkret yang lu bisa lakukan besok atau minggu depan adalah jadwalkan diskusi dengan atasan lu secara reguler. Baik itu seminggu sekali, atau 2 minggu sekali, atau mungkin sebulan sekali. Apa yang lu harus ngomongin di meeting ini? Lu harus ngomongin apa aja scope kerjaan lu selama durasi tersebut, apa aja target yang di-set sama bos lu dan achievement-nya seperti apa, dan lu harus highlight gitu hal-hal yang lu lakukan berlebih yang mungkin tidak masuk dalam scope kerjaan awalnya. Kemudian lu juga tanya, Pak, Bu, kira-kira ada nggak yang saya bisa lakukan lebih baik supaya kerjaan saya lebih baik nih ke depannya? Atau bahkan, Pak, Bu, ada nggak kerjaan Bapak Ibu yang saya bisa bantu? Sehingga ini bisa memudahkan Bapak dan Bapak bisa berpikir hal-hal lain untuk memajukan bisnis ini gitu. Dan kalau perlu juga bahkan lu bisa ngomongin, oke Pak, bayangin ada posisi jabatan selanjutnya. Manajer lah atau apa. Kalau Bapak bayangin saya di posisi itu, kira-kira skill apa, kemampuan apa yang saya harus kembangkan supaya saya siap di posisi itu? Nah, masuk ke alasan kedua kenapa gaji lu masih stagnan. Karena perusahaannya nggak mampu bayar. Nah, untuk bantu lu memutuskan apakah lu harus stay atau pindah kapal, ada beberapa checklist nih. Checklist pertama, apakah perusahaan yang lu kerja sekarang itu bertumbuh? Baik itu dari segi jumlah klien, dari jumlah karyawan, dari besar kantor, omset, atau apapun yang lu bisa tahu datanya. Kalau perusahaan lu itu bertumbuh, tapi lu belum dipromosikan, maka ada baiknya lu menunggu dan mungkin have open conversation dengan atasan lu dan tanya, Pak, ini saya lihat timnya makin besar, apakah kira-kira akan ada baiknya kita buka role untuk manajer? Kalau misalnya lu udah menunggu, dan ternyata yang dipromosikan malah orang lain, atau bahkan dia external hire dari luar, maka lu tanya dong, kenapa Pak Bapak memutuskan untuk mengambil orang ini? Kalau ternyata lu merasa bahwa temen lu yang kurang capable tapi dipromosikan, berarti artinya udah nggak sehat dong. Perusahaan ini mungkin promosinya udah bukan berdasarkan kemampuan tapi ada hal-hal lainnya. Maka ada baiknya untuk lu consider pindah perusahaan. Langkah selanjutnya, bagaimana supaya memastikan kalau lu pindah perusahaan, gaji lu tuh naik. Langkah pertama adalah pastikan lu tuh pindah ke perusahaan yang punya jenjang karir yang jelas dan industrinya tuh nggak lagi menuju kematian gitu. Nah, kenapa? Karena kalau lu masuk ke perusahaan jenjang karir yang nggak jelas lagi, ujung-ujungnya sama aja. Lu stay di situ 2-3 tahun dan gaji lu nggak akan naik-naik. Langkah kedua adalah ketika lu cari kerjaan yang baru, pastikan lu tuh nggak terburu-buru. Ada research dari UK, di mana dia katakan kalau orang itu stay di satu perusahaan, gajinya paling naiknya 3%. Tapi kalau orang pindah perusahaan, itu naiknya bisa 7,3%. Maka dari itu, sabarlah menunggu mendapatkan beberapa offer dari perusahaan, barulah lu decide untuk oke, dari beberapa offer ini dengan gajinya berapa, culture-nya bagaimana, scope of work-nya gimana, peluang pertumbuhannya gimana, jenjang karir gimana, baru lu ambil pekerjaannya. Jadi jangan terlalu terburu-buru untuk mengambil offer dari perusahaan. Langkah ketiga adalah jangan lupa ketika lu udah masuk di perusahaan yang baru, lakukan semua hal tadi di awal tadi. Schedule diskusi dengan bos lu, align targetnya apa, do more daripada yang diekspektasikan sama bos lu, dan ensure
lu lakukan regular conversation untuk membahas semua ini, sehingga ketika ada peluang untuk jabatan yang baru, nama lu tuh muncul paling atas di pikiran bos lu. Kesimpulannya, gaji itu bukan naik karena lu kerja lebih capek. Gaji itu naik karena bos lu bisa kasih tanggung jawab yang lebih besar kepada lu. Kalau lu ngerasa video ini bermanfaat, please share ke teman-teman lu atau keluarga yang mungkin lagi frustrasi, udah kerja lama tapi gajinya nggak naik-naik. Thank you, bye-bye.